Oke, sekarang aku mau bahas UAS Matematika 2C yang tahun 2023-2024. Di sini perlu diingat bahwa nggak semua soal di sini tuh nanti akan masuk ya ke materi UAS yang tahun ini. Karena perlu diingat bahwa materi 2C yang tahun ini untuk UAS itu hanya 12,8 sampai bab 14. Ya, nanti aku akan beritahu yang mana yang masuk dan yang mana yang tidak masuk ke UAS. Oke, kita mulai dulu dari nomor satu, bagian A. Di sini bagian A nomor satu itu diketahui suatu fungsi dua berubah fx, y sama dengan x plus 3y plus y kuadrat plus 1. Maka kita langsung ya, do f do y do x itu kan berarti kan 1 ditambah 3y ditambah 0 kan? Ini 0. Kemudian do F do Y itu adalah berarti 0 ditambah 3X ditambah 2Y. Nah, ya, ini untuk nomor satu. Kemudian selanjutnya nomor 2 kita punya di sini misalkan Z itu adalah X kuadrat dikali Y plus 1, di mana X-nya itu adalah 2T, Y-nya itu adalah 3T. Nah, untuk menghitung yang A, ini bisa kita tulis kayak gini aja kan. Berarti nanti Z itu kan adalah X kuadrat Y ditambah X kuadrat. Maka nanti do Z do Y untuk yang A, itu kita tinggal turunkan terhadap Y. Berarti nanti apa? X kuadrat. Gitu. Ya, ini kan 0. Dan nanti ini X kuadrat. Kemudian untuk yang B, di sini kan ditanyanya DZ DT nih. Berarti saat T-nya sama dengan 0. Berarti kita cari dulu nih DZ DT-nya. Baru nanti masukin T-nya 0. Di sini kita bisa menggunakan aturan rantai, bisa nggak pakai aturan rantai juga bisa. Misalkan kita pakai aturan rantai di sini, maka nanti ini do Z do X dx dt ditambah do Z do Y dy dt. Perhatikan di sini bahwa do Z do X itu apa? Itu tuh adalah turunin dari sini ya. Berarti kan 2xy ditambah 2x. Kita kali dx dt, perhatikan bahwa kalau misalkan x-nya itu 2t, berarti dx dt-nya itu 2. Kemudian kalau y-nya 3t, berarti dy dt itu 3. Maka nanti ini dikali 2, ditambah do z do y. Do z do y itu apa? X kuadrat, dikali apa? dy dt-nya itu 3. Nah, karena kita mau masukin T-nya 0, nanti kita ganti semua nih, jadi T semua. Dan nanti ini 2 dikali 2T plus 1 dikali 3T. Ditambah 2 dikali 2T plus 1. Dikali 2 ditambah 2T plus 1 kuadrat dikali 3. Substitusi T-nya 0 di sini. Ya, di sini T sama dengan 0, kita substitusi ke sini. Berarti nanti kita punya 2 dikali 1 dikali 0. Ditambah 2 dikali 1 dikali 2. Ditambah 1 kuadrat dikali 3. Dan nanti ini 0 tambah 2, 2, 2 kali 2, 4. Tambah 3, berarti nanti dia 7. Ya. Nah, ini juga soal nomor satu dan 2 ini tuh tidak termasuk ya ke materi UAS di sini, tapi tetap kita harus bisa menurunkan secara parsial dan aturan rantai juga masih harus tahu. Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini nomor 3 ke bawah ini udah masuk semua. Di sini nomor 3 itu kita punya jika R itu adalah daerah X, Y, di mana X-nya tuh 0 sampai pi per 2 dan Y-nya tuh min 1 sampai min 1 sampai 2, maka oke, ini langsung ya. Kalau kayak gini, berarti ini kan kita tahu sketsa R-nya tuh persegi panjang. Ya, sketsa R itu kan persegi panjang. Berarti nanti kita tuh punya X itu kan 0 sampai pi per 2. Anggaplah pi per 2 itu di sini. Kemudian Y-nya itu min 1 sampai 2. Anggap min 1 di sini, kemudian 2 itu di sini. Berarti nanti persegi panjangnya itu seperti ini. Nah, ini anggaplah ini R gitu ya. Nah, berarti
untuk yang A ini langsung ya, double integral RdA itu artinya apa? Artinya tuh luas R kan. Luas R, wah ini langsung aja ini. Lihat aja R-nya itu apa ini? Panjangnya pi per 2 ini, lebarnya 3. Berarti nanti pi per 2 kali 3 atau kita sebut sebagai, langsung aja di sini, 3 pi per 2. Kemudian yang B-nya kita punya double integral R 2Y cos X dA. Berarti nanti kita masukin batasnya di sini. Berarti nanti ini double integral 2Y cos X. Ini bebas ya. DY duluan misalnya. Berarti DY dx. Berarti min 1 sampai 2. 0 sampai pi per 2. Ya. Untuk perhitungan luas tadi kamu masukin batasnya pun boleh ya. Dengan fungsinya 1. Nanti kamu akan menghasilkan hasil yang sama. Itu 3 pi per 2. Ya. Sehingga di sini nanti kita punya integral 0 sampai pi per 2 di Y duluan kan, berarti ini cos X 2Y itu apa? Y kuadrat. Y kuadrat masukin min 1 sampai 2. Kemudian dx, berarti nanti di sini integral 0 sampai pi per 2 cos X, substitusi 2 dulu, kemudian substitusi minus 1. Ya. Ini 4 min 1 kan 3. Berarti 3-nya bisa keluar. Maka 3 dikali integral 0 sampai pi per 2 cos X dx. Maka nanti ini jadi 3 sin X. Masukin 0 sampai pi per 2. Berarti nanti 3 sin pi per 2 minus 3 sin 0. Sin 0 itu 0, sin pi per 2 itu 1. Maka nanti ini 3. Gitu ya. Maka yang B adalah 3. Ya. Karena di sini 1, di sini 0. Ya. Kita lanjut. Selanjutnya nomor 4. Yang bagian A. Di sini kita punya diberikan sebuah lamina berbentuk persegi dengan titik sudut 0,0, 3,0, 0,3, dan 3,3 dengan rapat masanya tuh delta sama dengan 1. Massa lamina M sama dengan apa? Dan momen terhadap sumbu YMY itu sama dengan apa? Oke, perlu kita ingat ya bahwa massa, untuk menghitung massa, berarti nanti itu tuh adalah double integral si daerah kita, misalkan R atau S, nanti delta dA. Terus kemudian MY itu apa? MY itu adalah momen terhadap Y, double integral S, ini ingat X delta X, Y. Nanti kalau MX nanti Y delta gitu. Ya. Nah, sekarang si daerah kita, si sketsa daerah kita, sketsa lamina kita atau sketsa S kita itu adalah apa? Adalah 0,0, kemudian 3,0, kemudian 0,3, kemudian 3,3. Berarti nanti dia persegi panjang gini. Ya, ini sketsa S kita. Berarti langsung ini daerah persegi panjang, batasnya langsung angka semua. Ya. Maka M kita itu adalah apa? Adalah double integral S 1dA. Ini apa? Berarti kan ini luas S kan? Luas S, berarti nanti ini 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, perhatikan di sini bisa jadi luas S karena apa? Karena deltanya itu 1. Nanti kalau deltanya yang lain yang harus dihitung. Gitu. Ya. Kemudian MY kita itu adalah double integral S X dikali 1 dA. Dan nah, ini baru kita buka 0 sampai 3, kemudian 0 sampai 3 X, misalkan dx dy di sini. Berarti nanti kan terhadap X dulu nih. Berarti nanti 0 sampai 3, kemudian X kuadrat per 2, masukin 0 sampai 3, dy. Berarti nanti di sini jadinya 9 per 2 kan? Berarti ini integral 0 sampai 3, 9 per 2, dy. Masukin ininya berarti 9 per 2y, masukin 0 sampai 3, masukin 3 aja. Berarti nanti 27 per 2. Ya. Maka di sini jawabannya 9 dan 27 per 2. Ini untuk nomor 4. Ya. Lanjut ke selanjutnya nomor 5.
Misalkan diberikan F itu sebagai berikut, tentukan div F dan curl F. Oke, di sini untuk mencari div F, kita harus mengingat bahwa perumusannya itu div F itu sama dengan dou M per dou X ditambah dou M per dou Y ditambah dou P per dou Z. Kita ingat bahwa F itu selalu isinya tuh MI ditambah NJ ditambah PK. Artinya apa? M-nya tuh 3, N-nya tuh YZ, P-nya tuh 3XZ. Gitu. Ya. Berarti nanti di sini turunan M3 gitu ya, berarti kan 0. Atau nggak kita tulis aja, berarti ini do per do X dari 3 ditambah do per do Y, N-nya tuh apa? YZ, ditambah do per do Z dari 3XZ. Berarti nanti di sini 0 ditambah Z ditambah 3X. Berarti jawabannya Z ditambah 3X. Kemudian untuk mencari curl itu adalah nabla.f gitu ya. Sorry, ini nabla.f itu div. Nabla cross F, berarti nanti kita ingat kita pakai matriks 3 kali 3 gitu ya. IJK isinya ini apa? Isinya ini sorry, dou per dou X, dou per dou Y, dou per dou Z, terus nanti yang bawahnya tuh isinya M, N, P. Nah, gitu. Ya. Nah, ini harusnya kita sudah sudah lancar ya mengerjakan ini. Nanti kan ini kita punya yang I-nya tuh apa? Berarti nanti kali silang yang bukan di ini, berarti nanti dou per dou Y 3XZ dikurangin dou per dou Z YZI dikurangi yang J-nya itu berarti dou per dou X 3XZ dikurangi dou per dou Z dari angka 3 ini J ditambah nanti yang K-nya itu tutup kolom K sama baris K. Maka nanti di sini kita akan memiliki dou per dou X dari YZ dikurangi dou per dou Y dari 3. Ya, karena buat cari K kan I cross J, ini kita cross dengan yang ini. Ya, maka nanti kita akan mendapatkan hasil apa di sini? Berarti di sini kan 0, ya karena ini nggak ada Y-nya, minus Y, I, dikurangi di sini berarti 3Z, minus 0J, ditambah ini tuh 0 semua, 0 minus 0K. Atau bisa kita tuliskan sebagai vektor minus Y minus 3Z, 0. Jadi nanti curl F bentuknya vektor ya, selalu minus Y minus 3Z, 0. Oke, ini untuk bagian A-nya. Kita lanjut ke bagian B ya. Di sini bagian B nomor 1, 2, 3 itu nanti nggak masuk ke bahan UAS tahun ini, tapi tetap akan aku bahas. Nomor 1, tunjukkan bahwa limit berikut tidak ada. Berarti nanti kita gunakan ya garis-garis yang dilewati oleh si titik yang melewati 0,0 untuk kita dekati dengan limitnya. Berarti kan X sama dengan 0, kemudian Y sama dengan 0. Nanti kalau masih nggak bisa, kita pakai Y sama dengan X juga bisa, dan seterusnya. Maka nanti di sini kita akan punya, misalkan pertama nih, kita dekati limit dengan X sama dengan 0. Berarti nanti limit kita tinggal sisa Y, limit Y menuju 0, berarti nanti kita punya sin 0 dibagi 0 ditambah 3Y kuadrat. Atau nanti limit kita tuh akan jadi limit Y menuju 0, 0 per 3Y kuadrat, ini sudah jelas 0. Perhatikan bahwa kalau misalkan kita masukin Y sama dengan 0, nanti hasilnya akan serupa dengan ini. Jadi kita jangan pakai itu ya. Kita pakai Y sama dengan X di sini. Misalkan kita dekati limit dengan Y sama dengan X. Nah, kalau dengan Y sama dengan X ini akan menarik karena nanti jadi gini. Jadi limit Y menuju, X menuju 0
Kemudian sin-nya, karena y-nya sama dengan x, berarti nanti jadi sin x kuadrat. Dibagi apa? Dibagi x kuadrat tambah 3x kuadrat. Atau nanti kita bisa tuliskan sebagai limit x menuju 0. Ini apa? Sin x kuadrat per 4x kuadrat. Ini, ini tuh merupakan bentuk 0 per 0 gitu ya. Ini ada banyak caranya. Bisa kita hopitalin 2 kali, bisa juga kita menggunakan sifat. Kalau aku sih lebih suka menggunakan sifat gitu ya. Di sini kita ingat ya dulu pas kita belajar tentang limit bab 1, ini kan seperempat bisa keluar. Kemudian limit x menuju 0 sin x kuadrat per x kuadrat. Ketika ininya sama, ini langsung jadi 1. Maka nanti ini seperempat kali 1 sama dengan seperempat. Artinya apa? Kita sudah mencari dua pendekatan yang hasilnya berbeda. Jadi tinggal kita tulis, karena nilai limit berbeda saat didekati dua garis yang berbeda, didekati garis di sini pakainya kan tadi tuh x sama dengan 0 dan y sama dengan x, maka limitnya tidak ada. Ya, ini untuk nomor 1. Oke, lanjut kita ke nomor selanjutnya. Nomor 2, ini juga nggak masuk bahan UAS 2C ya. Di sini kita punya tentukan turunan berarah dari ini terhadap arah U sama dengan I plus 2J. Berarti kita tulis ya U-nya tuh langsung 1,2. Langsung ya pakai rumusnya. DUF di titik 0,2 itu adalah utopi dot nabla F 0,2. Mari kita cari dulu masing-masing ya. Utopi itu adalah U dibagi panjang U. Berarti nanti 1,2 dibagi oleh akar 1 plus 4, 5. Nah, nanti ini 1/5, 2 per akar 5. Kemudian habis itu kita mau cari nabla. Nabla F itu adalah berarti kan Fx, Fy ya. Berarti nanti di sini Fx itu apa? 2y 2x. Kemudian Fy-nya itu berarti F pangkat 2x gitu kan. Ya tinggal turunin aja seperti biasa. Maka nanti nabla F 0,2 itu adalah 4,1. Oke. Sehingga nanti DUF 0,2 itu kan utopi dot nabla F 0,2. Langsung masukin. Di sini kita punya 1/5, 2/5. Kita dotkan dengan 4,1. Nah, gitu ya. Jadi nanti di sini 4/5 ditambah 2/5. Maka ini 6/5. Atau nanti boleh kamu sebut jadi 6/5 akar 5. Ya. Di sini kita punya, nah ya, tentukan semua titik pada permukaan Z sama dengan ini yang bidang singgungnya sejajar dengan bidang ini. Oke, anggap ya, kita tahu bahwa bidang ini nanti itu kan memiliki normal bidang ya. Anggaplah normal bidangnya sebut NB. Nanti NB itu adalah apa? Koefisien di depan si X, Y, Z. 3,1, min 1. Nah, seperti itu. Ya, berarti nanti kalau misalkan bidang singgung dari permukaan itu sejajar, ya kita selalu ingat ya, kalau misalkan bidang singgung dari permukaan, nah ini ingat ya, kalau kita ini ubah dulu aja ke persamaan ini ya, 0 sama dengan X kuadrat plus YE pangkat 3X minus Z. Nah, bidang singgung dari permukaan 0 sama dengan X kuadrat plus YE pangkat 3X minus Z, gitu ya. Kalau misalkan sejajar dengan nanti
3x plus y min z sama dengan 5, ini tuh artinya tuh apa? Artinya vektor normal bidang singgung, ya, vektor normal bidang singgung itu akan apa? Akan sejajar dengan vektor normal bidang atau kita sebutnya langsung NB gitu. Ya. Nah, sekarang vektor normal bidang singgung itu apa? Kenapa harus kita ubah jadi gini? Karena ini tuh kan nanti jadi fx yz-nya ya gitu ya. Ini kan jadi fx yz-nya dan vektor normal bidang singgung itu tuh adalah nabla fx yz. Makanya harus diubah. Sehingga nanti kita punya apa? Berarti nanti kita punya nabla f x, y, z itu akan sejajar dengan normal bidang. Dan f nablanya tuh mudah kan? Turunin parsial terhadap x, berarti nanti 2x ditambah 3y e 3x, koma, turunan terhadap y-nya e 3x, kemudian min 1. Kalau sejajar itu artinya apa? Suatu pengali s dari si normalnya. 3,1, min 1. Ya. Perhatikan bahwa yang ini tuh adalah fx, yang ini tuh fy, yang ini tuh fz. Nah, sekarang kita lihat ya, ininya tuh udah sama, yang K-nya tuh udah sama-sama min 1. Artinya apa? Artinya kita harus pilih S-nya tuh 1, biar dia sama. Soalnya kalau S-nya selain 1, ini nggak mungkin sama ini, ya, yang komponen K-nya. Sehingga nanti kita punya 2X ditambah 3Y pangkat 3X, pangkat 3X, min 1, itu akan sama dengan vektor 3,1, min 1. Kita akan dapat dua persamaan. Yang pertama itu 2x ditambah 3y pangkat 3x itu sama dengan 3. Kemudian persamaan 2-nya itu adalah pangkat 3x sama dengan 1. Nah, ini gampang ya. Kita kasih len. Len pangkat 3x, lennya habis sama dengan len 1 itu 0. Berarti 3x sama dengan 0, x-nya 0. Masukin ke sini, substitusi X sama dengan 0, berarti nanti apa? 0 ditambah 3Y kali 1 sama dengan 3, berarti Y-nya 1. Nah, kita dapat dua titik nih. Dapat Z-nya dari mana? Substitusi ke salah satu persamaan. Ya, substitusi ke persamaan awal sih ya. Mungkin lebih tepatnya substitusi ke persamaan awal, karena ini kan nggak nyinggung ya. Berarti substitusi ke sini, maka substitusi ke Z sama dengan X kuadrat plus YE pangkat 3X. Berarti nanti Z sama dengan X kuadrat ini 0 kuadrat ditambah 1 dikali E pangkat 0, berarti Z-nya 1. Sehingga titik di mana permukaan memiliki bidang singgung sejajar sejajar. Tadi itu apa? 3x plus y min z sama dengan 5 itu adalah cuman satu, yaitu 0,1,1. Ya, ini untuk nomor 3. Kemudian kita lanjut di sini, nomor 4. Nah, di sini nomor 4 itu diberikan daerah ini, sketsa daerah pengintegralan, dan kemudian ubah urutan. Kita harus selalu mengingat ya, sketsa daerah pengintegralan itu berarti sketsa ininya, batasnya R. Dapat kita tuliskan R itu sebagai daerah X, Y, di mana X-nya itu 0 sampai Y kuadrat, kebalik ya. X-nya itu 0 sampai Y kuadrat, kemudian Y-nya tuh 0 sampai 4. Nah, gambarnya gimana? Kita gambar dulu X sama dengan 0, kita gambar dulu X sama dengan Y kuadrat. Ya,
Berarti sketsa daerah pengintegralan, sketsa daerah pengintegralan, itu akan jadi apa? Akan jadi X sama dengan 0, X sama dengan Y kuadrat. Berarti nanti X sama dengan Y kuadrat tuh gini. Nah, ya ini X sama dengan Y kuadrat, kemudian Y-nya 0 sampai 4. Berarti nanti dia gini ya. Ini Y sama dengan 4. Oke, ini Y sama dengan 4. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nanti ya daerah kita itu yang mana? Daerah kita itu pasti yang ini. Ya, kenapa? Ingat aja, karena urutan kita kan dx dy dulu nih, sebelum kita ngubahkan dx dy. Berarti partisi kita itu harus sejajar x. Dan partisi sejajar x kita itu harus apa? Harus bawahnya tuh 0 dan atasnya tuh y kuadrat. Betul kan? Kalau partisinya sejajar x di sini, berarti ini 0 dan atasnya y kuadrat. Gitu ya, karena ini kan memang x sama dengan 0, di sini tuh x sama dengan y kuadrat, gitu kan? Nah, sekarang untuk ubah urutan, berarti nanti kita pakai partisi sejajar Y, karena kita maunya dy dx, ya. Berarti eh, dalam urutan dy dx, nanti si batas bawah Y-nya, itu apa? Itu X sama dengan Y kuadrat. Bisa dilihat ya dari sini ya. Batas bawahnya kan ini nih. Nah, ini kan X sama dengan Y kuadrat. Nggak boleh kan? Karena Y berarti harus tukar. Berarti Y sama dengan plus minus akar X. Karena ini Y-nya di atas. Berarti ini akar X. Kemudian batas atas Y itu 4. Ya udah jelas ya Y sama dengan 4. Kemudian batas luar, batas X itu udah mudah. Tinggal 0 sampai titik potong ini. Kita udah tahu lah ya, kalau Y-nya 4 berarti di sini X-nya itu 16. Jadi nanti 0 sampai 16, gitu kan? Nah, seperti itu ya. Maka nanti di sini kita punya sehingga yang awalnya tuh 0 sampai 4, kemudian 0 sampai Y kuadrat. Fungsinya apa? F ya kayaknya, ya. Oke, fungsinya F. Fx, y dx dy. Ini kalau diubah jadi dy dx, maka ini akan jadi eh, akar x sampai 4, kemudian 0 sampai 16. Fx, y dy dx. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Di sini kita punya sebuah benda pejal dibatasi oleh permukaan Z sama dengan akar ini. Artinya tuh dia bola gitu ya, setengah bola bahkan. Ya, jadi setengah bola doang. Dan bidang Z sama dengan setengah sesuai dengan di gambar ini. Ya. Nyatakan volume benda tersebut sebagai integral lipat 2 dalam koordinat polar. Kita harus mengetahui bahwa volume itu apa sih? Volume itu kan double integral R, dengan R itu alas bendanya atau biasanya kita sebut sebagai S, ya. Kemudian apa? Kemudian fungsi ketinggiannya eh, terus dA. Nah, gitu kan? Ini kan volume. Nah, sekarang kita perhatikan ya, kalau misalkan di bidang 3, artinya tuh gini loh. Ini kan Z, kemudian ini tuh kan Y, kemudian ini tuh X. Ini aku langsung aja gambarin sesuai dengan di sini. Berarti nanti kita tuh punya kayak batok kelapa kayak gitu ya. Atau kayak apa ini ya? Ya gitu lah ya. Kayak gini. Nah ini ya. Ini tuh persamaan bawahnya tuh Z sama dengan setengah. Kemudian persamaan atasnya itu adalah Z sama dengan akar 1 minus X kuadrat minus Y kuadrat. Perhatikan ya, sama seperti biasa, Fx, Y itu kan Z. Ini kan Z ya. Artinya, dalam mencari fungsi ini, kita gunakan partisi sejajar Z. Nah, kita gunakan partisi sejajar Z. Perhatikan partisi sejajar Z kita itu akan menghasilkan bahwa Fx, Y, Fx, Y kita itu adalah apa?
atas kurang bawah. Berarti kan ketinggiannya kan gitu kan. Kalau kita ngitung ketinggian ini kan berarti kan segini dikurangin segini kan, maka atas kurang bawah. Maka nanti di sini atasnya itu apa? Akar 1 minus X² minus Y² dikurang setengah. Ini atas kurang bawah. Ya. Kemudian S kita itu gimana? S kita itu adalah alas dari ini. Berarti si lingkaran ini kita petakan ke bawah. Nah, nanti lingkaran ini tuh kita petakan ke bawah. Ya. Perhatikan bahwa daerah S kita itu perhatikan bahwa S kita itu adalah apa? Adalah perpotongan dari apa sih sebenarnya? Dari Z sama dengan akar 1 minus X² minus Y² dengan apa? Dengan Z sama dengan setengah. Artinya kita substitusi setengahnya ke sini, berarti nanti kita punya apa? Setengah sama dengan akar 1 minus X² minus Y². Ini kalau kamu kuadratin, ini akan jadi apa? Akan jadi 1/4 sama dengan 1 minus X² minus Y². Berarti apa? Berarti X² plus Y² sama dengan 3/4. Lingkaran dengan jari-jari akar 3/2. Gitu ya. Ini tuh lingkaran dengan jari-jari akar 3/2. Karena 3/4 itu R². Ya. Nah, karena kita maunya ke polar sekarang, berarti daerah R kita itu kan R² sama dengan 3/4, atau ya sama ya, R sama dengan akar 3/2. Oke. Terus lingkaran kita tuh udah tahu, ini tuh lingkaran penuh, berarti tetanya udah jelas, ini tuh 0 sampai 2pi. Gitu. Ya, atau kalau misalkan kita gambarin di sini ya, sketsa S kita, itu tuh kan sebuah lingkaran, ya. Sebuah lingkaran dengan nanti persamaan itu R sama dengan akar 3/2. Terus nanti tetanya, ini muternya full ini, ya, muternya full, maka nanti tetanya 0 sampai 2pi. Berarti, maka tadi kita udah tulis ya, volume kita tuh apa? Double integral S, kemudian apa? Kemudian Fx, Y, dA. Ini kalau diubah ke polar gimana? Berarti double integral, F-nya apa? F-nya tuh kan akar 1 minus X² minus Y² nih, tadi. Ubah ke polar, jadi apa? Jadi akar 1 minus R² min setengah. Nah, gitu. Ya, ubah ke polar, karena ini kan maunya polar. Berarti nanti akar 1 minus R² min setengah, dA itu jadi apa? Jadi R, dR, dθ, masukin batasnya. R-nya tuh 0 sampai akar 3/2, θ-nya itu 0 sampai 2pi. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan R-nya partisi sejajar R, ini 0 dari tengah sampai ke lingkaran berjari-jari akar 3/2. Kemudian θ-nya itu penuh, lingkaran penuh. Ya, ini harus dihitung, tidak perlu dihitung. Ya bagus ya, karena ngitung ini agak males. Ya, ini untuk nomor 5. Bagian B terakhir, nomor 6, di sini kita punya hitung integral permukaan double integral G, X, Y, ds, dengan G adalah bagian bidang X plus Y min Z sama dengan 1 di atas persegi panjang ini. Oke, ini gini ya, kita harus selalu mengingat bahwa double integral G dari fungsi 3 peubah, jangan ini ya. Jadi, ini kita harus ingat lagi perumusannya. Di permukaan G, dan perumusan permukaan G-nya itu adalah Z sama dengan Fx, Y, nanti kita tuh punya double integral G dari fungsi G X, Y, Z ds. Ini tuh dapat kita tuliskan sebagai double integral R. R itu apa? Berarti ini nih, ya bisa kita lihat di atas persegi. Berarti perseginya tuh si R-nya. Ya, double integral R, kemudian apa? Kemudian G, X, Y, Z-nya ubah jadi Fx, Y, kemudian ds-nya itu berubah menjadi apa? Berubah menjadi akar
fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 1 dy dx. Perhatikan bahwa ini tuh ds ya. Jadi yang merah tuh jadi ini. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang perhatikan di soal kita bahwa G kita itu apa? G kita itu kan X plus Y min Z sama dengan 1. Kita bikin jadi apa? Z sama dengan X plus Y min 1. Ya. Kemudian ini kan sama dengan F kan? Nanti kita bisa cari fx-nya. Udah jelas ini fx-nya 1 karena turunan parsial terhadap X, fy-nya 1 turunan parsial terhadap Y. Sehingga nanti kita punya double integral G, ini integral permukaan, Gx, xy ya langsung ya. Karena yang ditanya itu kan xy ds, ini akan sama dengan apa? Double integral R, xy tetap diam xy karena nggak ada z. Tetapi akar dari apa? Akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 1 dy dx. Ingat bahwa R kita itu adalah persegi. Di sini udah jelas gitu ya. R kita tuh persegi. Berarti nanti 0101 batasnya. Maka nanti di sini akan jadi apa? Akan jadi 0101. Kemudian apa? XY akar 1 plus 1 plus 1 akar 3 DY DX. Akar 3-nya keluar ya? Akar 3 0101 XY DY DX. Kerjain yang dalam dulu. Akar 3 01. Berarti ini X dikali Y kuadrat per 2. 01 DX. Lanjut, akar 3 01 masukin Y-nya 1 berarti X per 2 DX. Kita integralin lagi jadi apa? Akar 3 dikali X kuadrat per 4. Masukin 0 sampai 1, maka nanti ini akar 3 per 4. Oke, ini untuk bagian B. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu yang C. Kita mulai dari nomor 1. Misalkan suatu permukaan itu diberikan sebagai berikut. Tentukan titik terendah dari permukaan F. Nah, di sini kita bisa menggunakan titik stasioner ya. Perhatikan bahwa titik stasioner kita itu didapat dari apa? Didapat dari nabla F sama dengan vektor 0. Maka nanti nabla F kita itu apa? Nabla F kita itu kan adalah 2x plus 2, 2y. Nanti ini sama dengan vektor 0,0. Sehingga nanti kita dapat 2x plus 2 itu sama dengan 0. Ini kita dapat x-nya itu min 1. Kemudian 2y sama dengan 0. Kita dapat y-nya 0. Sehingga artinya apa? Maka kemungkinan besar ini tuh minimum. Tetapi kita cek dulu dengan menggunakan uji turunan kedua. Ya, berarti kita dapatkan titik stasionernya itu hanya min 1,0. Akan diuji apakah minimum dengan uji turunan kedua. Perhatikan bahwa kalau kita pakai uji turunan kedua, di sini kan nanti kita butuh fxx kan. Berarti kita tahu fx-nya tuh ini, kemudian fy-nya tuh ini. Jadi langsung ya di sini fxx itu kan 2, kemudian fy itu 2, kemudian fxy itu 0. Maka nanti di sini kita punya, maka D itu sama dengan fxx FYY minus FXY kuadrat, maka ini hasilnya akan 4. Berarti kita tulis, karena D itu lebih dari 0, dan FXX itu lebih dari 0, maka nanti min 1,0 itu adalah titik pembuat minimum. Pembuat minimum F. Ya. Nah, karena ditanyanya itu titik terendah dari F, artinya apa? Artinya kita harus mencari Z-nya, gitu ya. Kita harus mencari Z-nya. Berarti nanti di sini
di Z kan ya, di sini kan kita punya fx, y. Kita tuh tahu fx, y itu Z. Ini tuh sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 2y. Kita masuk ini, titik ini. Berarti nanti ini min 1 kuadrat plus 0 kuadrat plus 2 kali min 1. Berarti nanti ini min 1. Sehingga titik terendahnya itu adalah min 1, 0, min 1. Ya, ini untuk yang A. Kemudian kita lanjut ke yang B-nya. Di sini kita punya untuk yang B-nya itu tentukan titik terendah dan tertinggi ya. Tentukan titik terendah dan tertinggi dari permukaan F pada elips ini. Maka nanti di sini ini artinya apa? Kita tuh mau menggunakan metode pengali Lagrange karena udah ada si kendalanya. Berarti akan dicari maksimum dan minimum dari F gitu ya. F-nya tuh apa tadi? X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X dengan kendala apa? Dengan kendala X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Ya, nah kendalanya nanti kita bikin sebagai fungsi G, nanti sama dengan 0. Berarti kendalanya itu Gx, Y sama dengan X kuadrat per 4 plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Sehingga nanti di sini kita akan punya selesaikan persamaan Lagrange kita ya, yaitu persamaannya itu adalah nabla F sama dengan lambda nabla G. Jadi nanti di sini kita punya nabla F-nya kan udah tahu ya, 2X plus 2,2Y. Nabla G-nya apa? Berarti lambda X per 2,2Y gitu kan? Maka nanti di sini kita akan punya dua persamaan, ya, yaitu yang pertama itu 2x plus 2 sama dengan lambda dikali x per 2. Kemudian yang kedua itu kita punya 2y itu sama dengan lambda dikali 2y. Perhatikan bahwa solusi persamaan 2 itu ada dua. Yang pertama itu adalah y-nya sama dengan 0, yang kedua itu adalah lambdanya sama dengan 1 karena ini dicoret. Ketika kita udah punya Y sama dengan 0, ini bisa langsung disubstitusi ke kendala. Nanti aja. Sekarang kita substitusi lambda sama dengan 1 ke sini. Jadi nanti substitusi lambda sama dengan 1. Nanti kita akan punya apa? 2x plus 2 sama dengan berarti x per 2. Berarti nanti 3 per 2x sama dengan min 2. Berarti x kita itu adalah minus 4 per 3. Nah, perhatikan di sini kita tuh mendapatkan apa? Kita tuh mendapatkan ini dan ini. Nah, ini tuh terpisah. Ya, jadi nanti yang pertama persamaan duanya itu kita substitusi awalnya itu Y sama dengan 0 ke mana? Ke persamaan kendala. Nanti kita dapat satu titik, terus nanti yang ini dapat satu titik lagi. Makanya nanti di sini kita punya apa sih? Kan tadi X kuadrat per 4 plus Y kuadrat sama dengan 1. Berarti nanti ini kan Y-nya 0. Berarti X kuadrat per 4 sama dengan 1. Berarti X kuadrat sama dengan 4. Berarti X itu sama dengan plus minus 2. Di sini kita dapat dua titik. Didapat dari Lagrange itu biasanya kita sebut titik kritis gitu ya. Titik kritis pada perbatasan itu adalah 2,0 dan minus 2,0. Kemudian kita substitusi, tadi kita dapat apa? X sama dengan minus 4 per 3 ke kendala. Maka nanti kita punya X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga di sini kita punya 16 per 9 per 4. Nanti kita coret itu 4. Plus Y kuadrat itu sama dengan 1.
Kemudian di sini kita punya Y kuadrat itu sama dengan berarti di sini kan kita punya 4/9 ya, berarti 5/9. Maka di sini kita punya Y-nya itu adalah plus minus akar 5/3. Ya, sehingga didapat titik kritis itu ada dua lagi di sini, yaitu minus 4/3 koma akar 5/3 dan minus 4/3 koma minus akar 5/3. Ya. Nah, sekarang untuk mencari titik tertinggi dan terendah, kita substitusi ke persamaan awalnya. Ya, substitusi semua titik kritis ke fungsi awal ke f. Berarti nanti kita mencari apa? Pertama f apa sih 2,0 ya. 2,0 kita ingat lagi ya. Ingat tadi f kita itu adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 2x. Berarti nanti di sini f 2,0 itu apa? 4 plus 0. Ntar di sini betul nggak sih? Ini 2,0 berarti 4 plus 0 plus 4 berarti 8. Kemudian F min 2,0 itu nanti kita punya min 2, berarti 4 min 4 ini 0. Kemudian F minus 4/3 koma akar 5/3 ini dia jadinya berarti ini kan 16/9 dikurangi berapa ini? Dikurangi 5/9 ditambah dikurang 8/3 ya di sini ya. Maka nanti di sini ini 11/9 dikurangi 8 itu 24/9. Maka nanti ini minus berapa ini? Minus 13/9. Terus nanti F minus 4/3 koma minus akar 5/3 di sini akan menghasilkan hasil yang sama ya, berarti minus 13/9. Sehingga nanti titik terendahnya itu adalah kita masukin sini berarti minus 4/3 minus akar 5/3 koma minus 13/9 karena ini paling rendah, dan titik tertingginya itu adalah 8 berarti 2,0,8 ya. Oke, kemudian terakhir diberikan S itu adalah, nah, diberikan S itu adalah ini, ya artinya apa? Tadi kita punya elips nih ya. Jadi ceritanya kita punya elips, tadi. Ini kan jari-jari dua di sini jari-jari satu. Nah, kalau misalkan kita punya daerah di dalam elipsnya, ini tuh artinya apa sih? Kalau kita punya daerah di dalam elipsnya, artinya tuh nanti kalau kita mau mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsinya di semua ini, ya, kita selalu ingat yang di dalam elips itu titik kritis didapat dari stasioner, ya, didapat dari stasioner. Kalau yang di elips di perbatasan itu nanti si titik kritisnya didapat dari apa sih? Didapat dari pengali Lagrange ya, metode Lagrange. Maka nanti tinggal kita cek aja dari sini mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Ya, kita tahu dari seluruh titik kritis nanti F maksimum itu adalah 8 dan F minimum itu tadi adalah minus 13/9. Ya, karena kalau kita bandingin sama yang awal, ini kan yang awal kan min 1 kan.
F-nya, sedangkan di sini kita dapat minus 13/9. Ya, maka nanti yang paling kecil itu adalah minus 13/9. Ya, ini untuk C nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tetapi sebelumnya tadi udah aku cek ya di sini ya, aku melakukan sedikit kesalahan. Di sini kan kita punya ini ya, yang F di sini kan harusnya plus di sini tuh ya. Plus, berarti di sini tuh harusnya 21 ya di sini tuh ya. Itu harusnya 21 karena plus ya. Karena lupa di situ kan kuadrat ya, jadi nggak ngaruh ini ya. Berarti nanti di sini jadinya minus 3/9 ya. Itu minus 3/9. Kemudian nanti sama ya. Berarti di sini pun minus 3/9. Ya, di sini minus 3/9. Berarti di sini minus 3/9 itu sepertiga. Ya, titik terendahnya minus sepertiga, titik tertingginya 8. Berarti nanti di sini F minimumnya tuh bukan minus 13/9, tetapi minus 1. Ini didapat dari metode Lagrange, ini didapat dari si titik stasioner. Ya, ini untuk sedikit perbaikan nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Di sini untuk nomor 2 itu kita punya. Nah, diberikan medan gaya F sama dengan X kuadrat I plus XYJ. Tunjukkan bahwa untuk Y sama dengan tidak sama dengan nol, F itu bukan medan vektor konservatif. Ya, berarti di sini kita punya yang A ya, yang A itu kan di sini kita punya jika F itu tidak konservatif, apa bukan konservatif, maka nanti si curl F-nya itu tidak sama dengan vektor nol gitu. Ya, untuk fungsi dua kubah tinggal kita cek aja, cek apakah dou n dou x itu tidak sama dengan dou m dou y. Berarti kita di sini punya dou n dou x itu sama dengan y, kemudian dou m dou y itu sama dengan nol. Ya. Nah, ini udah jelas bahwa di sini untuk y tidak sama dengan nol, memang dou n dou x itu tidak sama dengan dou m dou y. Maka F itu bukan medan vektor konservatif. Ya. Lanjut, yang B, misalkan C itu adalah lintasan berupa X kuadrat. Oke. Di sini, nah ini ya, ini langsung juga sebenarnya apa? Ubah semuanya jadi X, Y itu sama dengan X kuadrat, maka DY itu sama dengan 2X dx. Berarti di sini integral C X kuadrat dx ditambah X dikali X kuadrat dikali 2X dx, gitu kan? Kemudian X-nya itu kita lihat dari mana? Dari 0 sampai 2. Langsung, berarti nanti ini integral 0 sampai 2, X kuadrat dx ditambah 2X pangkat 4 dx. Di sini kita punya, kita gabung aja ya. Jadi 1 dx, X kuadrat ditambah 2X pangkat 4 dx. Ya, sehingga di sini nanti kita punya X pangkat 3/3 ditambah 2/5 X pangkat 5. Masukin 0 sampai 2. Maka nanti di sini kita punya 8/3 ditambah ini tuh 32 berarti 64/5. Semuanya jadikan per 15. Per 15 tuh di sini menjadi 40 ditambah 192. Maka nanti jadinya 232/15.
Ya, ini untuk nomor yang 2B. Terakhir, yang 2C di sini kita punya jika C merupakan lintasan tertutup berorientasi positif, ya, berupa sisi persegi panjang dengan titik-titik sudut. Berarti kan nanti kan ini 0,0, kemudian nanti 2,0, kemudian nanti 2,1, kemudian 0,1. Berarti nanti persegi panjang ini orientasi positif itu artinya apa? Artinya dia berlawanan arah jarum jam. Ya, maka nanti arahnya tuh ke sini. Nah, gitu ya. Tentukan flux dari medan gaya F yang melalui C. Kita ingat ya, flux dari medan gaya F yang melalui C itu perumusannya itu adalah integral C F dot N ds. Nah, ini dengan teorema Green atau nanti dengan teorema divergensi Gauss di bidang, tetapi ini pas dibahasnya tuh pas bab teorema Green. Nanti kita tuh dapat menghitung ini dengan cara apa? Dengan cara double integral S div f dA. Dengan S-nya itu adalah daerah yang dibentuk oleh lintasan C-nya. Nah, sekarang kita ingat ya bahwa F itu kan sama dengan X kuadrat I plus XYJ. Berarti div F itu adalah apa? Adalah dou M dou X ditambah dou N dou Y. Dengan ini tuh M sama N. Depan I itu M, depan J itu N. Dan nanti ini 2X plus X berarti kan 3X gitu kan. Ya, sehingga double integral S div f dA itu nanti akan jadi apa? Double integral karena persegi panjang langsung masukin batas 0,2, 0,1. Kalau 0,2, 0,1 berarti terhadap X dulu. Dx, dy. Berarti nanti di sini kita punya integral 0,1, 3 per 2 X kuadrat, masukin 0,2, kemudian dy. Berarti nanti di sini masukin 2, 4. Berarti nanti di sini 0 sampai 1, 6 dy. Berarti nanti kita punya 6y, 0,1, ini hasilnya 6. Ya. Nah, ini untuk pembahasan UAS Matematika 2C ya. Semoga membantu ya.